Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 461. Iya benar Ustaz. Kalau yang kita berapa itu? Nomor berapa? Musarif? 436. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa? Kamu deh. Oh, Kak, mau jawab. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Na'am al-kamilu la yaghdabu illa lillahi ta'ala wa dzalika idza intahakat hurmatuhu. Halaman 461 Bang Jamal. Kalau yang PDF-nya. Kalau kitabnya 436. Wa dzalika idzan tahakat hurmatuhu lakin la ala wajhi kaunil ma'siyati fi'lan lillahi ta'ala bal ala wajhi nisbatil fi'li ilal 'abdi. Na'am, yes. Tentang kalau kita ditanya naam jawabnya iya, terjadi iya lagi. Naam, akan tetapi al-kamilu, orang yang sempurna, la yaghdabu illa lillahi ta'ala, dia tidak akan marah kecuali jika itu karena Allah Ta'ala. Orang yang sempurna dia hanya akan marah karena Allah Ta'ala. Wa dzalika idzan tahakat hurmatuhu, dan yang demikian itu apabila dilanggar larangan-larangan Allah. Apabila larangan-larangan Allah dilanggar. Orang-orang yang sempurna mereka tidak akan marah kalau itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Bang Hoir dikata-katain orang, dihina orang, dicaci orang. Kalau ngatain dirinya sendiri nggak marah dia, udah antepin aja. Kalau berkaitan dengan dirinya sendiri. Tapi apabila sudah berkaitan dengan agama Allah, Islam dilecehkan atau banyak larangan Allah yang dilanggar, baru dia marah. Bang Kismono nyuruh bininya nyeduh kopi, bininya masih entar-entar aja, masih rebahan aja, itu nggak marah dia, nggak, karena berkaitan sama dirinya. Tapi begitu ngeliat bininya sama sholat roman awang-awangan, baru udah dia marah. Sholat kagak. Begitu keluar rumah bininya nggak pakai kerudung, baru udah dia marah. Itu karena berkaitan dengan agama Allah, dengan larangan-larangan Allah. Itu orang yang sempurna, begitu kemudian marahnya. Kalau dirinya sendiri mah bodo amat dah, kayak Rasul. Rasul itu kalau berkaitan sama dirinya, meskipun diludahin, dilemparin kotoran onta, disakitin, dicaci, dihina, nggak masalah Rasul. Kalau berkaitan sama dirinya sendiri. Tapi kalau udah berkaitan dengan agama Allah,
ada orang yang melanggar hukum-hukum Allah, wah, marah banget. Begitu Bang guys. Kita pun dalam keseharian kita harusnya begitu. Kudunya. Kalau berkaitan sama kepentingan pribadi kita nggak marah. Tapi kalau udah berkaitan dengan agama Allah baru dah awal gitu. Tadi tuh ngelihat bini keluar rumah nggak pakai kerudung, baru udah kita marah. Kalau ngelihat bini bangunnya kesiangan, subuhnya, baru udah marah gitu. Nggak mau ngaji, baru udah kita marah. Cuma kadang jarang gitu mah ya. Marahan dia. Gitu. Jadi marahnya kalau itu memang berkaitan dengan agama Allah. Apabila larangan-larangan Allah dilanggar, ada orang mabuk di pinggir jalan, ada orang maksiat di pinggir jalan, baru dia marah. Kalau berkaitan sama dirinya sendiri, meskipun disakitin, dihina, dipukulin, nggak marah. Paling balas doang dikit. Atau sesuatu itu begitu ya, kita balas. Itu jelas ya. Waldalika idan tahakat hurmatuhu, apabila dilanggarnya larangan-larangan Allah. Lakin la ala wajhi kaunil ma'siyati fi'lan lillahi ta'ala. Akan tetapi bukan dari sisi bahwa keadaan maksiat itu pun digerakkan oleh Allah Ta'ala. Bal ala wajhi nisbatil fi'li ilal abdi. Tapi itu dilihat dari sisi dinisbatkannya perbuatan kepada seseorang. Ketika dia marah, pas ngelihat ada orang yang melanggar larangan Allah, itu ngelihatnya dari sisi bahwa perbuatan itu ya emang dia yang ngerjain. Meskipun hakikatnya dia paham betul bahwa ini digerakkan oleh Allah. Gitu Ustaz. Jadi marahnya karena emang perbuatan itu dinisbatkan kepada seseorang. Meskipun secara hakikatnya semua apa yang kita kerjakan itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dari sisi itunya, kita nggak boleh marah. Ya emang dia gosnya yang kagak mau begitu. Emang Allah yang gerakin. Udah tuh jelas. Orang yang sempurna. Susah saja. Kita kadang-kadang begitu sama bini. Kalau giliran bini kagak sholat, anteng aja udah. Bini nggak mau ngaji, nggak pernah ngomel. Tapi bini telat dikit melayani kita, wah udah itu. Terbalik kita bang. Kalau orang kamil malah sebaliknya. Dia marahnya cuma karena kalau agama Allah direndahkan. Kalau larangan Allah dilanggar, itu baru marah dia. Wa min thamma ta'lamu annahu la sabila li ahadin ila tabri'atil 'abdi jumlatan wahidatan abadan. Dan dari penjelasan ini ta'lamu, kamu mengetahui, annahu la sabila li ahadin, bahwa tidak ada jalan sedikit pun bagi seseorang ila tabri'atil 'abdi, untuk membebaskan seseorang dari kesalahan, jumlatan wahidatan abadan, secara keseluruhan selama-lamanya. Gak bisa kita ngelihat bini kita nggak sholat kita antepin aja dengan keyakinan ya dia gue sebenarnya nggak mau begitu, emang Allah yang gerakin dia nggak sholat. Kita nggak boleh begitu tuh. Tetap aja kalau itu berkaitan dengan hukum-hukum Allah ya kita harus marah. Jangan sampai kita membebaskan seseorang dari kesalahan.
Kalau emang kita ngelihat ada kemungkaran, ada hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah, ya harus kita tegur, kita marahin. Jangan kita anggap ya emang itu dikatakan sama Allah, emang dia mau. La sabila li ahadin ila tabriatil abdi. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk membebaskan orang lain dari kesalahan. Kalau memang itu berkaitan dengan larangan-larangan Allah, agama Allah. Kalau berkaitan sama diri kita, baru dah kita kembalikan lagi. Jago sebenarnya nggak mau ngata-ngatain kita, karena emang menurut tadi gerakan Allah aja. Baru kalau buat diri sendiri mah jangan marah. Tetap Bang Pudin. Jadi jangan sampai begitu ada orang nyopet juga kita antepin aja. Ya dia gue nggak mau nyopet kan, Allah yang gerakin. Jangan. Apalagi udah kepergok mah. Udah bang bawa aja, emang bukan maunya abang gitu. Jangan. Kita tidak boleh membebaskan orang lain dari kesalahan. Tetap kalau emang dia melanggar hukum Allah, ya harus kita tegakkan, harus kita tegur. Makanya ada perintah nahi munkar di situ. Ada amar ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat baik, juga ada nahi munkar, melarang dari perbuatan munkar. Munkar itu apa sih? Munkar itu perbuatan maksiat yang dikerjakan secara terang-terangan, secara umum. Itu munkar namanya. Kalau ada orang maksiat di depan kita, harus kita tegur. Pak Juju. Udah. Jelas tuh ya? Wa min tamma ta'lamu annahu la sabila li ahadin ila tabri'atil 'abdi jumlatan wahidatan abadan. Tidak ada jalan sedikit pun bagi kita untuk membebaskan orang lain dari kesalahan secara keseluruhan. Tetap, apalagi kalau itu berkaitan dengan agama Islam, apalagi kalau itu berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Nggak boleh kita biarkan, harus kita tegur. Jangan kita anggapan ya itu juga dilakukan sama Allah, udah biar aja, antepin. Mancing bareng Ustaz Badun, dia kagak sholat, kita tegur, Ustaz sholat lah. Jangan pakai ya dia gue dikatakan sama Allah tidak sholat gitu ya, jangan. Atau ngeliat laki kita pagi-pagi belum bangun, jangan Bang Haji bangunin, mau saya blok apa? Coba itu. Ya karena dia punya kewajiban untuk beraktivitas kan gitu. Udah. Mang Haji pindah ke sono, Mang Haji, kan tadi saya bilang sono. Saya ngorok. Allah, samping ngorok lah saya ngorok. Oh no, depan kosong loh. Kagak cakep kalau ompong di tengah. Ya udah ada. Ya terusin. Udah tuh, jelas ya? Jadi kalau orang yang sudah sempurna tingkatannya, dia tidak akan marah kalau itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Kalau itu berkaitan dengan agama Allah, berkaitan dengan hukum-hukum Allah, baru dia marah. Itu baru orang sempurna. Kalau kayak kita cuma gara-gara orang salah dikit kita aja marah, tersinggung, itu mah berarti kita masih jauh dari kata sempurna. Halaman 462 Pak. Wa dzakarul Arif Asy-Sya'rani annal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kana masyhuran bihusnil khuluqi.
Dan Syekh Al-Arif Imam Asy'arani pernah menyebutkan, menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau itu terkenal dengan akhlaknya yang sangat baik. Imam Syafi'i itu terkenal dengan akhlaknya yang sangat baik. Bahkan di dalam kitab syarahnya Ihya Ulumuddin itu ada kisahnya tuh. Imam Syafi'i pernah jalan di pasar, lagi jalan tongkatnya jatuh. Kemudian ada yang mengutin tongkatnya. Nah, buat orang yang mengutin tongkatnya itu dikasih 1000 dinar sama Imam Syafi'i. 1000 dinar kalau bangsanya sekarang itu sekitar 4M. Apa nih kan? Tibang mengutin tongkat. Kan 1 dinarnya itu 4 juta, 4 gram 4 gram emas itu berarti sekarang sekitar 4,5 juta. 1 dinar itu 4 juta kali 1000 dinar berarti 4M. Tibang mengutin tongkat dong. Kemudian saking baik akhlaknya itu Imam Syafi'i. Kita boro-boro udah ditolongin, dibantuin, boro-boro ingat gitu. Fa'amilal hasadatu ala igdobihi falam yakdiru. Maka orang-orang yang degig sama Imam Syafi'i, hasadah degig kan ya? Apa guji? Guji. Orang-orang yang guji sama Imam Syafi'i berusaha membuat Imam Syafi'i marah. Falam yakdiru, tapi mereka tidak mampu melakukannya. Imam Syafi'i akhlaknya bagus, baik. Kagak bisa marah orangnya meskipun dijahatin sama orang-orang yang guji sama dia, yang degig, yang hasud, kagak pernah marah kagak. Karena saking bagus akhlaknya. Falam yakdiru, tapi mereka tidak mampu. Lain kayak kita, Bang Kis. Kita mau gara-gara masalah kecil, masalah dikit aja udah langsung jingkat gitu, Bang. Udah mau emosi aja rasanya. Kalau Syafi'i meskipun dijahatin gimana pun tetap nggak marah. Bahkan sampai orang yang hasud sama Imam Syafi'i nyerah tuh. Nggak bisa bikin Imam Syafi'i marah. Fabartolu al-khayyatu marratan an ya'mala lahul kammal yamina doyikon jiddan la yakhruju yaduhu minhu illa bi usrin. La yakhruju yaduhu minhu illa bi usrin. Wa ya'malal yassaro kal khorji. Artinya dulu ya. Fabartolu, maka mereka menyogok al khayyato, tukang jahit, pada satu kesempatan. Imam Syafi'i lagi mesen baju sama tukang jahit, tiba-tiba orang yang guji itu, orang yang hasud, datang ke tukang jahit, ngasih duit buat tukang jahit. Mereka menyogok tukang jahit dan meminta an ya'mala lahul kammal yamina doyikon jiddan, agar tukang jahit itu membuat lengan tangan bajunya sangat sempit. La yakhruju yaduhu minhu illa bi usrin, yang tangannya itu buat ngeluarinnya aja susah dari lengan itu. Apa kemudian? Segitu degignya tuh. Segitu degignya. Emang kalau orang udah degig, artinya guji, hasud, susah udah. Ada aja akalnya buat ngejahatin.
Apa? Hah? Oh, pegang merah putih. Wa ya'malal yasaro kal khurji. Dan membuat lengan kirinya seperti lubang karung. Lubang karung, apa mulutnya namanya? Hah? Mulut karung. Tangan kanannya dibikin sempit sampai tangan gue susah keluarnya. Tangan kirinya dibikin lebar sampai kayak mulut karung. Makanya kalau yang dulu pas dapat seragam Nur Asror, ada yang sebelah kanannya panjang sebelah kiri pendek. Jangan pakai marah, jangan gitu, kayak sapi, nggak pakai marah, enggak. Segala kancingnya sebelah kiri. Falamma ra'ahul imamu, ketika Imam Syafi'i melihat itu, melihat pesanan bajunya, qala lahu, dia berkata kepada tukang jahitnya, jazakallahu khairan, terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Ya kan sama kayak kisah yang sering kita dengar tuh. Sayyidina Umar pernah ada yang lapor ke beliau, ya Amirul Mukminin, kamu lagi diomong-omongin kejelekanmu sama si A. Sayyidina Umar gak pengen ngomong lagi, dia ke dapur aja ngambil korma seperti ini, tolong anterin ya ke orang yang tadi ngomong-ngomongin saya. Ada di sini begitu. Ratuin dulu. Nah, korma seperti betul. Imam Syafi'i bilang jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Haitu doyakta kami al yamini li ajlil kitabati walam tahujuni ila tashmirihi. Terima kasih banyak ya, kamu sudah bikin sempit lengan kanan saya. Karena kalau saya nulis, saya nggak perlu gulung lagi itu. Nggak perlu dikancingin lagi, nggak perlu diikat lagi, nggak perlu dirapetin lagi lengannya. Ila tashmirihi. Tidak perlu untuk memperketatnya lagi. Enak jadi buat nulis karena lengan tangan kanannya sempit. Terima kasih banyak karena engkau telah mempersempit lengan tangan kanan saya. Karena ketika nulis saya tidak perlu lagi untuk memperketatnya, untuk menggulungnya. Wawasa'tal yasar, dan kamu bikin lebar yang sebelah kiri, li ahmila fihil kutuba, biar kalau saya bawa kitab nggak ada yang melihat, jadi kagak riak jadi. Saking cakepnya akhlak Imam Syafi'i, sampai dijahatin masih terima kasih banyak ya. Karena lengan tangan kanan saya sempit, jadi kalau saya nulis kagak perlu saya ikat lagi tuh lengan kanannya, enak buat tulisnya. Yang kiri dibikin lebar, jadi saya kalau bawa kitab kemana-mana nggak kelihatan orang, jadi kagak riak jadinya. Itu Syafi'i itu akhlaknya. Kagak marah kan Ustaz? Nggak coba kita. Maksudnya apa bikin begini? Dan begitu Bang Gis, jadi orang konveksi mah. Saking degignya begitu lagi.
Kalau ada orang dibikin kanan sama kirinya beda. Berarti kalau orang degik punya sepupu, jadi teman. Iya, bahkan tadi Pak Bartolu emang dia nyogok tukang jahit itu. Ini lu gue bayar ya, cuma itu baju pesanan Imam Syafi'i yang kanannya lu bikin sempit, yang kirinya lu bikin lega. Ya namanya orang degik mungkin, orang hasud, ada aja. Apa ya? Kagak salah kalau jahitnya mah. Salahnya cuma itu doang, disogok mau aja. Ongko lagi emang lagi jarang pesenan kan, ini ada yang pesan. Ini kayak Mang Sarip kan, emang aku dari pagi belum narik, nyari tarikan suruh nganterin minuman keras nih, gimana ya? Bawa dah. Iya es batu. Udah tuh jelas ya. Itu saking bagusnya, saking cakepnya akhlak Imam Syafi'i. Bahkan sampai dijahatin seperti itu pun terima kasih. Terima kasih banyak ya. Bahkan ngedoain jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kali kalau sampai kita bagi korma seperti mah kita belum nyanggup ya. Ini ngedoain kebaikan aja bisa apa kagak gitu. Orang kata kalau ada orang jahat sama kita, doanya udah jelek mulu udah. Udah tuh. Jangan sampai kita marah. Tadi soalnya kalau ama yang berkaitan dengan diri sendiri, orang-orang yang sempurna nggak akan marah. Imam Syafi'i karena dirinya yang dijahatin nggak bakal marah. Tapi kalau berkaitan sama hukum Allah, berkaitan dengan agama Allah, itu direndahkan, hukum-hukum Allah dilanggar, pasti marah. Tapi kalau buat dirinya sendiri, silakan aja, mau dijahatin kayak apapun, nggak bakal marah. Apa Ustaz? Tapi kalau udah orang-orang yang mempermainkan hukum Allah baru marah dia. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Dah. Wa dzakara aidan annahum sabbu marratan alal Junaidi ghasalata sawakin. Wa huwa kharijun li sholatil jumu'ati. Fa'ammathu min ra'sihi ila dailihi. Fadhika. Dan beliau juga pernah menceritakan bahwasanya mereka orang-orang hasud itu sabbu marratan alal Junaidi ghasalata samakin. Pernah menyiramkan air cucian ikan ke Imam Junaidi. Cucian ikan ghasalata samakin, air bekas nyuci ikan. Kamu sih? Wa huwa kharijun li sholatil jumu'ati, padahal Imam Al-Junaidi sedang pergi untuk melaksanakan sholat Jumat. Mana udah rapi kan, pakai koko, pakai sorban, pakai gamis gitu. Toto ada yang nyiramin air cucian ikan. Fa'amathu min ra'sihi ila dailihi, rata dah basahnya dari pala sampai kaki. Emang orang degik mah ada aja ya. Orang degik mah ada aja udah. Fadhika, ngalamin kejadian itu Imam Junaidi ketawa. Bukan marah Ustaz, tawa. Malah udah pakai jas kan, jadul khotib pisan ongkoh. Ada yang nyiram air cucian ikan. Tawa Imam Junaidi. Wa qala man istahaqqan naro fasuliha bil ma'i la yambagi lahu al-ghadab. Orang yang memang layak dibakar di neraka kemudian disiram air biar padam apinya, la yambagi lahul ghadab, dia enggak pantas marah.
ya emang kudunya terima kasih. Alhamdulillah, tadinya saya mau kebakar api, ujung-ujungnya disiram pakai air. Terima kasih banyak ya. Imam Junaid. Apa guys? Orang yang harusnya terbakar api kemudian disiram air, la yang bagi lahul godob, tidak pantas untuk marah. Apa? Dari situ dah. Ustaz Satiri, paham udah? Bagus, dari situ. Kau aja mah. Thumma ada ilal baiti. Enggak pakai ngomong lagi, dia pulang aja ke rumahnya. Thumma ada ilal baiti. Dia pulang ke rumahnya, wasta'ar tauba zaujatihi. Dia pinjem pakaian bininya. Fasholla fihi, maka dia sholat Jumat menggunakan pakaian bininya. Apa Ustaz? Wasta'ara tauba zaujatihi. Dia pinjem pakaian bininya. Apa Sobat Dun? Jangan bayangin sekarang Sobat Dun, baju kita selemari. Lah orang dulu bajunya atuh. Baju dia atuh, bininya atuh. Begitu yang satu kotor lah kagak punya pakaian lagi udah. Ujungnya sholat Jumat minjem baju bininya udah. Jangan bayangin sekarang. Baju kita selemari, baju bini selemari, jangan bayangin sekarang. Ya lo kok minjem baju bininya. Lah zaman orang tua kita masih kecil aja pakaian ada susah. Lah karang aja emang ngasih paket nyampe pakaian. Ngasih paket nyampe baju. Udah tuh. Betapa cakepnya akhlak Imam Syafi'i dan Imam Al-Junaid. Nah, tinggal kita bisa nggak nyontoh begitu? Ketika dijahatin sama orang kita nggak marah, bisa nggak? Rasanya susah ini. Hah? Udah jelas tuh. Dan itu juga memberikan penjelasan buat kita bahwa di antara salah satu akhlak yang baik yaitu tidak marah. Itu akhlak yang baik. Kalau orang yang masih suka marah berarti ya belum baik akhlaknya. Masih suka marah sih. Begitu Ustaz. Isi-isi sewot, akhlaknya belum baik berarti. Kalau orang yang akhlaknya baik ya nggak pernah marah. Apalagi kalau itu cuma berkaitan dengan dirinya sendiri, bukan berkaitan dengan agama Allah. Jadi begitu Umar, jangan emosian jadi orang. Jangan ambekan juga. Wa kana salafus shalihu kulluhum yaquluna ad-darajatu hiyal khuluqul hasan. Dan dulu para salafus sholeh mereka semua berkata ad-darajatu hiyal khuluqul hasan. Derajat yang tinggi itu sesuai dengan akhlak yang baik. Disesuaikan dengan akhlak yang baik. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid darajati. Semakin bertambah baik akhlak seseorang, maka semakin bertambah pula derajatnya, ketinggian derajatnya. Kalau pengen melihat tingkatan seseorang, ya lihat aja akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, berarti semakin tinggi derajatnya. Semakin buruk akhlaknya, dan semakin rendah juga derajat. Orang isik-isik marah, nggak boleh kesinggung dikit langsung emosi aja. Ya berarti derajatnya masih rendah. Faman zada 'alaika fil khalqi zada 'alaika fid darajat. Apalagi kalau dalam kitab Akhlaqul Banin itu
jilid ketiga ada di situ. Akhlak yang baik itu wi'auddini, gitu. Wadahnya agama. Ya gimana agama kita mau taruh kalau wadahnya nggak ada. Wadah itu bisa bersemayam di hati kita kalau ada wadahnya. Islam itu agama kita baru bisa kita taruh di hati kita kalau ada wadahnya. Ya wadahnya akhlak yang baik. Itu wadah. Kalau belum ada akhlaknya ya itu agama kita mau kita taruh di mana? Apa? Oke. Iya. Enggak ketampung. Udah. Wabil jumlati fal kullu 'alal akhlaqil ilahiyati. Kesimpulannya, maka semua ini berkaitan dengan akhlak ilahiyah. Kalau kita ingin bisa menerapkan hal ini, tidak jadi orang yang pemarah, ya kita harus bisa menerapkan akhlak ilahiyah. Terutama dua yang utama tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Gitu. Apalagi Maha Pemaaf. Terapkan akhlak-akhlak ilahiyah itu. Sama orang nggak ada marahnya, pokoknya kayak Allah aja. Memaafkan, gitu. Selalu memaafkan. Bisa apa enggak kita dapat begitu? Oh jangan, sewot. Jangan kalau sama orang-orang, sama anak sewot, sama bini sewot. Susah banget juga. Apa? Bagus. Tarik nafas. Kemarin caranya dikasih tahu tuh, kalau kita lagi emosi, lagi marah, buru-buru kita nyari kolam, kita berendam. Ilok udah lagi berendam di kolam masih ngomel aja gitu. Maka dulu dipesannya begitu. Kalau ada suara titir 3 kali lu nyemplung ke sumur. Udah tuh. Wallahu ta'ala yaghdabu li ghairihi la yaghdabu li nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dia hanya akan marah karena yang lainnya, wala yang dobuli nafsihi, dan tidak akan marah karena dirinya. Jelas itu dah, Om Budin? Belum. Allah tidak akan marah karena dirinya. Kalau cuma ngelihat orang kagak sholat, ya Allah nih, tapinya kalau kita kan tadi kudu negor. Kalau Allah kalau cuma orang nggak ngelihat orang nggak sholat, pokoknya yang melanggar hak-hak pribadi, hak-hak Allah sendiri, ibadah secara langsung kepada Allah, ibadah mahdoh, itu nggak bakal buru-buru marah. Tapi kalau ngelihat ada orang disakiti, makanya salah satu doa yang mustajab, doa orang yang terzolimi. Emang Allah kasih fasilitas tuh buat orang-orang yang tersakiti. Allah kasih fasilitas. Waktu Fir'aun ngaku jadi Tuhan, Allah nggak marah, nggak buru-buru ngasih siksaannya. Tapi begitu Allah mulai musuhin Nabi Musa, dikejar-kejar, baru itu Allah marah. Gitu. Kalau udah berkaitan sama kekasihnya, baru Allah marah. Tapi kalau Allah yang sendiri
kewajiban-kewajiban kita sendiri yang kita langgar langsung kepada Allah, Allah nggak bakal buru-buru marah. Tapi kalau kita udah mulai berbuat kezoliman, nyakitin orang lain, gitu. Pokoknya melakukan perbuatan dosa yang kaitannya sosial atau kaitannya dengan hubungan sesama manusia, itu Allah cepat marahnya. Begitu maksudnya tuh. Allah akan marah karena yang lainnya dan tidak akan marah karena dirinya sendiri. Kita berkali-kali ngelanggar Allah, ngelanggar perintah Allah, ngelanggar larangan Allah. Nggak buru-buru tuh dikasih siksaan. Cuma dua yang siksaannya langsung diberikan di dunia. Yang pertama, orang yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, orang yang berbuat zalim. Dua. Nggak ada yang kaitannya pribadi antara kita sama Allah. Dua-duanya berkaitan dengan hubungan sosial, hubungan sama orang tua dan hubungan kepada orang lain. Baru tuh Allah cepat marahnya. Apa Ustaz? Begitu maksudnya. Kita pun harus seperti itu. Kalau cuma diri kita sendiri yang disakitin, dihina, dicaci, udah antepin aja, nggak usah marah. Tapi kalau udah berkaitan dengan hukum-hukum Allah, berkaitan dengan agama Allah, jangan coba-coba. Begitu Mas Arif. Jelas ya? Falau in taqamallahu ta'ala li nafsihi la ahlakal khalqu kulluhum. La ahlakal khalqu kullahum fi lamhatin wahidatin. Kalau seandainya Allah murka karena dirinya, la ahlakal khalqu kullahum fi lamhatin wahidatin. Pasti semua makhluk ini akan binasa dalam satu hembusan napas, satu tarikan napas, dalam sekejap. Yang ada malah semakin diulur-ulur kalau orang Badr mah. Kalau cuma ngelanggar hak pribadi antara dia sama Allah, Bang Hakim misalnya meskipun kagak sholat, yang ada malah duitnya dibikin banyak gitu. Kalau dia ada makin sukses, makin maju usahanya. Tapi kalau udah mulai nyakitin orang lain, itu cepat banget itu dibalasnya oleh Allah. Kalau istilahnya Allah murka karena diri sendiri, nggak ada orang yang masih hidup udah. Asal kita salah dikit langsung mati. Apa Ustaz? Bang Hakim tibang subuh kesiangan ntar mati langsung. Hah? Malah awet tapi biasanya. Makanya jadi orang jangan buatan bener, cepat matinya. Lah iya, dosa kita yang pribadi sama Allah kan banyak banget. Tapi diantepin aja sama Allah. Bahkan dikasih kesempatan ditungguin buat tobat, kapan ditobatnya, ditungguin aja. Kagak langsung buru-buru marah gara-gara kita ngelanggar satu hukum Allah, enggak. Apa? Iya umatnya. Emang kita udah umatnya? Tuh kalau bisa kita terapkan akhlak ilahiyah tuh. Marahnya bukan karena diri kita disakiti. Tapi kalau udah berkaitan dengan agama Allah, dengan hukum-hukum Allah, baru udah kita marah. Kalau kita sendiri mah bodo amat dah orang mau apain kek. Mau dicaci, mau dihina, mau disakitin, silakan aja.
Kalau berkaitan sama diri sendiri. Dah. Wa amal ghibatu. Terus ini nih. Jam 12. Hah? Apa kemudian? Kalau kita terusin masih 2 paragraf lagi. Man. Pak Juju, ono mie-nya udah matang Pak Juju? Ya, kalau udah matang ya kita udahin, kalau belum kita terusin. Ya? Belum. Wa ammal ghibatu fahiya. Ada lagi biasa-biasa aja. Adapun ghibah yaitu antal kuro akhoka bima fihi. Bahwa kamu membicarakan saudaramu bima fihi dengan kesalahan yang terjadi padanya, dengan keburukan yang terjadi padanya. Wa ta'lamu annahu law sami'ahu lakarihahu, dan kamu tahu kalau seandainya dia mendengarnya dia akan membencinya. Jadi ghibah gampangnya membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita, itu ghibah yang emang beneran terjadi. Sawa'un kana fi badanihi, baik itu berkaitan dengan badannya. Si anu kan anunya kayak gang pacul, itu berkaitan dengan badannya tuh. Udah Pak Juju? Udah. Berkaitan dengan badannya. Jadi membicarakan kekurangan fisik seseorang. Au qaulihi, atau ucapannya. Au qaulihi, ucapannya. Au fi'lihi, atau perbuatannya. Badannya, ucapannya, perbuatannya. Au dinihi, atau agamanya. Kita ngomongin ibadah orang lain berkaitan dengan agamanya. Au dunyahu, atau kehidupan dunianya. Au thawbihi, atau pakaiannya. Qaulihi, fi'lihi, dinihi, dunyahu, thawbihi, pakaiannya. Mungkin kadang-kadang kita komentar udah apa aja udah segala macam dah. Dari fisik, ucapan, perbuatan, kehidupannya, pakaiannya. Au darihi, atau rumahnya. Nah, rumahnya kita ngomongin juga. Au dabatihi, atau motornya, kendaraannya. Kayak butut begitu. Semua itu dibahas. Fisiknya dibahas, ucapannya dibahas, perbuatannya dibahas, ibadahnya dibahas, kehidupan dunianya dibahas, pakaiannya dibahas, rumahnya dibahas, kendaraannya. Apa maksudnya? Ya semua udah. Apalagi kita kalau udah ngomongin orang udah esrobat udah. Udah dibelokin masih kesal lagi. Bisa. Famata dzakartahu bi syai'in min hadhil asya'i. Ketika kamu menceritakan kawanmu
dengan salah satu dari semua hal yang disebutkan ini. Jangan kan apa semuanya, salah satunya kita bahas dah. Pakaiannya misalkan. Ustaz pakaiannya begitu amat ya. Kagak urut pisan rumana. Cuma ngomongin pakaiannya doang gitu. Wa kana dzalika syai'u fihi, dan itu betul-betul terjadi pada dirinya karena ghibatan. Itu merupakan ghibah. Jangan sampai itu. Emang apalagi rata-rata kerjaan kita ngomongin orang udah, kalau ngomongin orang udah lidah ini kayak apa ya, kayak lagi makan pecak grame, udah enak aja rasanya. Wa idza lam yakun fihi, dan apabila tidak terjadi pada dirinya karena buhtanan, maka itu tuduhan palsu. Atau yang kita sebut, yang kita sebutnya fitnah. Maka itu tuduhan palsu, buhtan. Padahal kalau fitnah aslinya artinya ujian. Jadi kalau kita membicarakan kejelekan orang tapi tidak terjadi, itu namanya buhtan, tuduhan palsu. Wa huwa asyaddu minal ghibati, dan itu lebih buruk dari ghibah. Ngomongin yang beneran kejadian aja kagak boleh, harus kita buang dari diri kita, apalagi sampai membuat tuduhan palsu. Sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi tapi kita bicarakan. Buhtan namanya. Qala ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dun wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati, memakan bangkai saudaramu? Jadi orang yang membicarakan keburukan orang lain diibaratkan kayak kita lagi makanin bangke dia. Makanya ketika ada dua perempuan datang ngadep Rasul di bulan puasa, Rasul bilang dia itu dua-duanya enggak puasa. Kenapa? Karena tadi siang dia berdua menggibah, menggunjing saudaranya. Karena sama aja dia makan bangke. Kalau udah makan, berarti kan udah batal puasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibata. Jauhkanlah menggibah saudaramu, menggibah orang lain. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena gibah itu lebih berat dibanding zina. Kata kita mah, dasar kita mah kagak zina. Kata kita dosa kita dikit, padahal dosa gibah lebih besar dari dosa zina. Bahkan dalam riwayat lain, asyaddu min thalathina zaniyatan, lebih berat daripada 30 kali berzina. Itu dosa gibah. Kalau kita mau lagi enteng aja, timbang ngomongin orang ini, padahal dosanya lebih berat daripada zina. Tapi jangan juga, ya udah mendingan saya zina aja dah. Jangan juga Bang Tony. Dipakai. Fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu subhanahu alaihi. Karena seseorang yang berzina, begitu dia taubat, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menerima taubatnya. Kalau zina dia tobat,
langsung diterima tobatnya oleh Allah. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Sedangkan orang yang ghibah, dia tidak akan diampuni kesalahannya sampai orang yang dibicarakan memaafkan dia. Kalau zina lebih mudah taubatnya. Kita langsung minta ampun kepada Allah, sholat taubat, istighfar. Kemungkinan diterimanya besar. Tapi kalau kita membicarakan keburukan orang lain, kalau orang itu belum maafin kita, dosa ghibah kita nggak akan diampuni oleh Allah. Kuat apa kagak ngomongnya Bang Pudin? Bang, mohon maaf ya, kemarin abang saya omongin lo di sana. Lah biar dimaafin kan? Tahu-tahu lagi minta maaf, Bang, mohon maaf ya. Lalu tau maaf ngapain sama gua? Lu dia salah sama gua. Gitu. Awas tadi. Oh, jangan lu yang ngomongin gua. Karena orang yang ghibah tidak akan diampuni dosanya sampai orang yang dibicarakan itu memaafkan dia. Itu beratnya. Lebih ringan zina. Tapi tadi jangan, ya udah kalau itu saya bilang zina aja dah. Ya jangan juga. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Apa murid? Kalau orangnya bukan ghibah itu bukan ya? Bukan, tuh mengledekin namanya. Kalau gibah mah kan tadi di atas tuh wa ta'lamu annahu law sami'ahu lakarihahu. Kamu tahu kalau dia dengar itu dia enggak suka. Gitu. Berarti orangnya enggak ada di situ, enggak dengar dia. Gibah. Kalau ada orangnya mah bukan gibah namanya, yang ledekin itu mah. Rawahu Ibnu Abi Dunya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Dah jam 12. Sebelum saya tutup kali, ada yang nambahin nggak? Cukup? Bang Tony kali? Cukup? Kau aja mana? Pak Ketua kali, Pak Ketua? Pak Guru kali? Dua ini ya berarti ya, sifat marah dan gibah. Kita harus buang dari hati kita agar kita bisa mendekat kepada Allah. Dan kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.